Film ini diawali dengan menampilkannya beberapa petugas polisi yang sedang menyelamatkan seorang sandera bernama Brock. Diketahui bahwa para polisi tersebut telah dibayar oleh ayah Brock untuk menyelamatkannya dari para penculik. Lalu saat mereka pergi, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok penculik. Namun naas, saat hendak masuk ke dalam mobil, salah satu temannya yang bernama Excel kemudian harus terkena tembakan. Jadi mereka semua memutuskan untuk pergi karena akan berbahaya bagi mereka jika mereka kembali lagi. Mereka kemudian segera pulang dan lalu membawa Brock untuk menemui ayahnya kembali. 1 tahun kemudian, pemandangan tersebut kemudian menunjukkan sebuah desa bersalju yang sangat sepi. Seseorang yang pernah menjadi anggota polisi sebelumnya memutuskan untuk pensiun dan kini menjadi seorang peternak. Tak lama kemudian, datanglah temannya yang merupakan teman lamanya saat menjadi seorang polisi. Dan diketahui pria tersebut bernama Carl, sedangkan mantan polisi yang kini menjadi peternak bernama Bradley. Di sini mereka pun saling sapa karena sudah 1 tahun tidak bertemu. Bradley kemudian bertanya apa tujuan Carl berada di sana. Carl kemudian mengatakan jika dia akan menikahi Brock, yaitu orang yang telah mereka selamatkan setahun sebelumnya. Mendengar hal itu, Bradley pun takjub karena tidak menyangka Carl ini akan dekat dengan Brock. Meski begitu, ia senang sekali mendengar kabar baik dari sahabatnya dan berjanji akan datang ke pernikahan Carl nantinya. Adegan kemudian menunjukkannya Brock datang ke sebuah hotel. Di sana, dia bertemu dengan ayahnya yang merupakan seorang rich man, yaitu orang yang banyak duit. Di mana dia kemudian menyewa semua kamar dan fasilitas hotel untuk pernikahan putrinya. Ada juga adik perempuan Brock yang bernama Hailey dan dia juga berbahagia atas pernikahan kakak perempuannya. Lalu mereka didatangi oleh manajer hotel di sana, di mana dia mengatakan jika tamu hotel lain menyuruh mereka untuk check out. Dan hotel tersebut kini menjadi milik pribadi dan siap untuk mengadakan pesta pernikahan. Sesaat kemudian, Bradley kemudian datang ke sana. Ia mendapatkan sambutan hangat dari Brock karena tentu saja Brock tidak akan melupakan salah satu orang yang telah menyelamatkannya. Lalu Brock memperkenalkannya kepada Hailey. Dari tatapannya, Hailey tampak seperti jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Bradley. Now, if you'll all follow me, we'll head to the casino. Manajer hotel kemudian mengajak mereka berkeliling hotel, di mana hotel ini memiliki ruangan kasino tempat ayah Brock memesan semuanya. Sang manajer kemudian menunjukkan ruangan rahasia, yaitu sebuah monitor yang dapat menampilkan semua rekaman CCTV di seluruh hotel. First floor, second floor, there's the casino. So these cameras just capture everything. It's all state of the art. Ayah Brock kemudian mengapresiasi manajer tersebut karena dia telah tepat dalam memilih hotel ini untuk putrinya. Lalu di bar hotel, teman polisi lainnya terlihat sedang duduk sambil minum. Carl kemudian menghampirinya yang sebelumnya mengundangnya. Dan diketahui teman mantan polisi itu bernama Andes. Di sini Carl merasa senang karena Andes menyempatkan waktunya untuk menghadiri pernikahannya nanti. Andes kemudian mengucapkan selamat kepadanya karena Carl telah menemukan jodohnya. Tidak lama kemudian Brock menghampiri mereka. Dan tentu saja Brock juga mengenal Andes yang pernah menyelamatkannya. Sebelum tidur, mereka semua mengadakan pesta kecil di bar hotel. Andes mencoba merayu seorang wanita yang sedang bermain piano. Sementara itu, ayah Brock menyapa para tamu yang akan menghadiri pesta pernikahan besok.
Di sisi itu, Carl kemudian memberikan sepasang cincin kawin kepada Bradley. Dia meminta Bradley untuk menyimpan cincin itu hingga pernikahan besok. Lalu Hailey mendekati Bradley yang telah memperhatikannya dari tadi. Mereka kemudian mulai terbuka di sini dan Hailey bertanya apakah dia sudah menikah. Ternyata istri Bradley telah meninggal beberapa bulan yang lalu, di mana Hailey juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya istrinya. Namun di sisi lain dia kini punya kesempatan untuk lebih dekat dengan Bradley. Hailey kemudian mengajak Bradley untuk ke kolam renang hotel. Dia kemudian membakar sebatang rokok dan menawarkannya kepada Bradley. Bradley pergi ke kolam renang dan mereka merokok bersama di sana. Disinilah mereka semakin dekat dan tanpa basa-basi lagi mereka pun melakukan cocok tanam. Keesokan harinya Hailey dan Bradley terlihat bangun terlambat. Mereka segera berangkat dari sana karena upacara pernikahan akan segera dimulai. Lalu manajer hotel memasuki ruangan CCTV dan kemudian memberikan secangkir kopi kepada para penjaga tersebut. Penjaga itu meminum kopi itu tanpa rasa curiga. Sementara itu di luar, Andes, Brock, dan sang ayah sedang mengobrol. Di sini, ayah Brock berterima kasih kepada Andes atas kedatangannya. Andes pun kemudian mengatakan bahwa ia turut senang dengan kebahagiaan Carl dan juga Brock. Kembali ke ruangan CCTV dan kemudian terlihat bahwa manajer hotel sedang menghubungi seseorang. Kemudian beberapa mobil tak dikenal kini sedang dalam perjalanan menuju hotel. Tibalah waktunya upacara pernikahan dimulai. Dengan riasan cantiknya, Brock berjalan bersama ayahnya yang tampak mabuk. Carl tampak senang karena pernikahannya dengan Brock akan segera berlangsung. Sementara itu, sang manajer hotel membukakan pintu untuk sekelompok orang di dapur. Dan tanpa basa-basi lagi, rombongan orang tersebut langsung menghabisi para chef yang ada di dapur. Ternyata ketua kelompok tersebut sebelumnya telah mengancam manajernya. Dan ternyata kelompok ini dipimpin oleh Axel, yaitu petugas polisi mereka yang meninggal di awal film. Axel kemudian menembak manajer hotel tersebut dan dia meminta untuk dibawa ke ruangan CCTV. Dan sang manajer dengan terpincang-pincang membawa mereka ke dalam ruangan. Axel kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memasang bom di dekat pintu keluar agar tidak ada satupun tamu yang bisa melarikan diri. Kembali ke upacara pernikahan, Carl kemudian meminta cincin kawinnya kepada Bradley. Namun setelah dicek, ternyata cincin kawin tersebut tidak ada di saku bajunya. Jadi dia bergegas mencarinya dan disusul oleh Hailey. Bradley kemudian mencarinya di dalam kamar, namun sayangnya cincin itu tidak ada. Saat Hailey mencarinya di dekat kolam renang, dia akhirnya menemukan cincin tersebut. Lalu dia segera mendekati Bradley dan memberikan cincinnya. Dan mereka memutuskan untuk kembali ke upacara pernikahan. Sementara itu, para tamu sedang bersantai di acara pernikahan sambil menunggu cincin kawin. Tiba-tiba beberapa anak buah Axel datang dari atas dan langsung menyerang mereka. Carl mencoba menyelamatkan Brock, sedangkan tamu yang hendak melarikan diri harus meledak sehingga menyebabkan bom dipasang di pintu keluar. Bradley mendengar ledakan dan menyuruh Hailey kembali ke kamar. Namun Hailey tidak mau dan dia ingin tetap bersama Bradley. Sementara itu bawahan Axel kini berusaha untuk menangkap Carl dan Brock di ruangan kasino hingga baku tembak pun terjadi. Akhirnya asisten Axel kemudian menangkap Carl.
Namun untungnya Andes datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka dan mereka segera lari dari sana. Sayangnya sang ayah harus tertinggal dan Axel berhasil menangkapnya. Dalam kondisi yang masih mabuk berat, mereka kemudian membawanya pergi dari sana. Dia kemudian dibawa ke tempat pernikahan. Axel kemudian mencoba membangunkan ayah Brock dari mabuknya. Setelah ia terbangun dengan baik, ayah Brock masih mengenali Axel, yaitu salah satu polisi yang ia perintahkan untuk menyelamatkan putrinya terlebih dahulu. Axel kemudian bercerita bahwa saat itu ia berhasil diselamatkan oleh para perampok dan lambat laun ia merasa nyaman dengan mereka dan berteman hingga sekarang, dengan tujuannya datang ke sana adalah untuk membalaskan dendam pada mantan teman-temannya, dan dia juga memeras ayah Brock dengan meminta semua uangnya. Tetapi ayah Brock tentu saja menolak permintaan Axel, dan Axel langsung menembak perut ayah Brock tanpa basa-basi. Goddamn right. Namun di sini ayah Brock tidak meninggal dan Axel berencana membunuhnya jika dia tidak mau memberikan seluruh uangnya. Akhirnya ayah Brock pun mau menuruti permintaan Axel dan dia akan mentransfer uangnya menggunakan komputer di ruangan CCTV. You still hurt my daughter. Any father of your means would have done the exact same thing. I got you. Di sisi lain, Bradley terlihat berusaha membunuh anak buah Axel. Sementara di sisi lain, Andes memerintahkan Brock untuk menyerah. Akhirnya, Brock berhasil ditangkap oleh anak buah Axel. Dan dia pun segera dibawa oleh anak buah Axel ke dalam ruangan CCTV. Setelah sampai di dalam, Andes menyamar sebagai anak buah Axel. Dan dia menyelesaikan semuanya, termasuk manajer hotel. Dia menyuruh Brock untuk tetap di dalam sementara dia akan mencari keberadaan sang ayah. Kini Hailey berusaha masuk ke kamar untuk mengambil telepon dan meminta bala bantuan. Tetapi tiba-tiba anak buah Axel datang dan Bradley langsung menghabisi mereka semua. Namun salah satu anak buah Axel berhasil masuk dan menangkap Hailey. Bradley kemudian datang untuk menyelamatkan kekasihnya dan perkelahian pun terjadi. Sayangnya Bradley kalah dalam pertarungan tersebut dan harus terjatuh dari hotel. Untungnya Hailey meminta bantuan dan dia segera melarikan diri. Ia terus dikejar-kejar oleh anak buah Axel hingga mereka tiba di kolam renang hotel. Tiba-tiba Kak kemudian datang dan perkelahian pun terjadi. Lagi-lagi anak buah Axel berhasil mengalahkan Kal. Sedangkan Bradley yang terjatuh tadi masih mampu bertahan dan dia masuk ke dalam untuk membantu teman-temannya. Ia melihat bawahan Axel tadi dan langsung melemparkannya ke dalam kolam. Usai melakukan pertarungan itu, akhirnya anak buah Axel tewas karena tidak bisa bernapas. Sementara di ruangan lain, para tamu yang disandra berhasil diselamatkan oleh Andes. Axel kini membawa ayah Brock ke dalam ruangan CCTV, di mana Brock yang melihat ayahnya yang sedang disandra terpaksa membuka pintu untuk Axel. Setelah masuk, Axel kemudian menuju komputer dan meminta paspor rekening bank dari ayah Brock. Setelah mendapatkan paspor, Axel kemudian mentransfer semua uangnya. Dia kemudian membawa Brock keluar untuk memancing Kal. Tak lama setelah itu, mereka semua bertemu kembali setelah sekian lama. Andes yang sedang memegang pistol disuruh untuk melemparkan senjatanya. Axel begitu kesal pada mereka karena mereka tega meninggalkannya terlebih dahulu. Jadi dia kini bermaksud untuk membalas dendam dengan menghabisi mereka semua.
Namun sebelum Excel menembak mereka, ternyata Carl masih menyimpan senjata di belakangnya. Dan kini dia akhirnya berhasil menembak mati Excel. Setelah kejadian itu, Bradley kemudian memberikan Carl cincin kawinnya. Dan sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu mereka sehingga api lampu berakhir. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih, saya Niko pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.